Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di kelas TIK bersama Miss Lisa. Ya, minggu kemarin Miss sudah memberikan tugas kepada kalian tentang Microsoft PowerPoint, pengertian dari Microsoft PowerPoint dan fungsi dari Microsoft PowerPoint. Mungkin sebagian dari kalian lupa karena tahun kemarin kita sudah mempelajari Microsoft PowerPoint. Miss sudah memberikan pengertiannya, Miss sudah memberikan fungsinya juga, dan kita sudah praktik juga di sekolah. Mungkin kalian juga tidak sadar ya, mungkin juga ada yang sudah bukunya hilang, buku catatannya hilang, atau LKS-nya hilang, namun tidak apa-apa. Miss akan membahasnya kembali untuk kalian. Ya, pengertian Microsoft PowerPoint. Pengertiannya adalah Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi. Media presentasi. Apa sih presentasi itu, Miss? Oke, presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di depan audiens atau di depan orang banyak dengan membawakan sebuah materi. Ya, materi atau pembelajaran ya atau topik. Nah, contoh dari presentasi itu apa, Miss? Contohnya nih ya, contoh kecilnya. Miss mengajar ke kalian. Miss mengajar di depan anak-anak. Itu contoh kecil dari presentasi. Misalnya lagi, kalian maju ke depan, Miss suruh baca buku atau Miss suruh kalian berbicara, menceritakan tentang hal-hal yang kalian suka. Itu juga contoh kecil dari presentasi ya. Itulah pengertian dari Microsoft PowerPoint. Kenapa Miss Microsoft PowerPoint itu sangat berguna untuk presentasi? Karena Microsoft PowerPoint-nya itu dapat menjadi acuan ketika kita presentasi. Misalkan kamu membawakan materi tentang parts of body, bagian anggota tubuh, tapi kalian lupa. Oh, untung aku ada Microsoft PowerPoint. Aku sudah membuat materi di Microsoft PowerPoint. Kalian bisa tampilkan dan kalian bisa melihat ketika melihat ke Microsoft PowerPoint ketika kalian lupa dengan materi kalian. Seperti itu ya. Itulah pengertian dari Microsoft PowerPoint. Fungsinya apa ya, Miss? Kalian juga sudah menuliskan fungsinya ketika Miss beri tugas. Yang pertama ialah yang tadi sudah Miss bilang sebagai media presentasi. Yang kedua ialah membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Maksudnya apa sih, Miss itu? Ya, misalkan Miss membuat materi materi bahasa Inggris dan kalian pun tertarik dengan materi itu. Dan kalian minta ke Miss, aku mau materi itu. Oke, Miss jadi berikan Microsoft PowerPoint soft copy-nya ke kalian dan kalian bisa buka di komputer kalian masing-masing. Misalkan teman kalian juga mau, teman kalian dari sekolah lain juga mau minta pun bisa, dan teman kalian pun bisa melihat di komputer dia seperti itu. Jadi bisa diperbanyak filenya ya. Yang ketiga ialah membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Jadi jadi Microsoft PowerPoint itu canggih ya, Miss? Iya, canggih. Kenapa? Karena bisa ditambahkan audio, bisa ditambahkan video juga, gambar dan animasi bergerak-gerak di dalamnya ya. Berbeda dengan Microsoft Word atau Microsoft Paint. Jadi Microsoft PowerPoint ini canggih, sangat canggih seperti itu. Itulah pengertian dan fungsi dari Microsoft PowerPoint. Oh iya anak-anak, apa kalian sudah mendapatkan LKS TIK dari sekolah? Nah, mulai saat ini kita akan menggunakan LKS ya. Jadi di LKS itu juga membahas tentang Microsoft PowerPoint, namun hanya di animasinya saja. Di bagian pertama membahas tentang animasi ya, membuat animasi. Di sini ada di LKS kalian di halaman 3 ada pengertian tentang animasi. Di halaman 4 ada prinsip-prinsip animasi. Dan masih di halaman yang sama, di halaman 4 ada jenis animasi. Di sini ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi dan stop motion animation atau claymation. Lalu di halaman 5 juga ada teknik pembuatan animasi.
Ya, sekarang tugas kalian adalah mengisi latihan mandiri di halaman 12. Ada 5 soal ya. Di situ ada 5 soal. Di soal pertama ada sebutkan contoh animasi 2 dimensi. Oh, tadi sudah disebutkan loh di halaman, ada di halaman 4 ya. Jawabannya bisa kalian cari. Lalu nomor 2, sebutkan contoh animasi 3 dimensi. Di situ juga ada di halaman 4 ya, jenis-jenis animasi. Di nomor 3, apakah yang dimaksud dengan animasi? Ada jawabannya di halaman 3 ya, di pengertian animasi. Nomor 4, sebutkan prinsip-prinsip animasi. Jawabannya ada lagi di halaman 4. Ya, di halaman 4 tadi sudah disebutkan ada prinsip-prinsip animasi. Lalu di nomor terakhir, nomor 5, apakah yang dimaksud dengan animasi frame? Nah, ini jawabannya ada di halaman 5. Ya, ada di halaman 5. Dan hasil tugas kalian bisa difoto lalu disubmit ya. Seperti biasa, difoto dan disubmit ke Google Classroom kalian. Seperti itu ya. Ya, itu saja dari Miss tugas hari ini di halaman 12. Sudah Miss sebutkan juga bagaimana cara mencari jawabannya ya. Oke, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Goodbye.